Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan latihan soal 5.3 ya dari buku paket halaman 193. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Kita ke soal nomor 3 dulu. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi bohlam dengan masa pakai terdistribusi normal dengan rata-rata 800 jam, berarti ini simbolnya adalah mu, dan simpangan bakunya 40 jam, ini simbolnya adalah sigma. Pertanyaan A, tentukan peluang bohlam tersebut padam antara 778 dan 834 jam. Berarti ini X1, yang di sini adalah X2. Maka untuk soal yang A, tugas kita sebenarnya adalah menghitung P dalam kurung 778 kurang dari X kurang dari 834. Jadi ya. Nah, seperti biasa, langkah pertama adalah kita ubah dulu variabel X1 dan X2 menjadi Z1 dan Z2 ya. Jadi ini disebut sebagai variabel dalam distribusi normal umum. Nah, kalau Z itu adalah variabel dalam distribusi normal baku atau normal standar ya. Rumusnya seperti ini. Ada X1 dan X2, otomatis nanti kita harus mencari Z1 dan Z2 ya. Baik, langsung aja kita hitung di sini ya. Untuk Z1 ya sama dengan X1 dikurangi mu dibagi sigma. Berarti 778 dikurangi 800 kemudian dibagi dengan 40 ya. Coba kita hitung pakai kalkulator aja ya supaya cepat. 778 dikurangi 800 kemudian dibagi 40, hasilnya adalah minus 0,55 ya. Nah, ini Z1 nya sudah ketemu. Selanjutnya kita akan menghitung Z2 ya. Caranya sama, berarti X2 834 dikurangi dengan mu kemudian dibagi dengan sigma. Nah, seperti ini ya. 834 dikurangi 800 ya min 34 ya deh ya, plus 34. Nah, kemudian 34 ini dibagi dengan 40, hasilnya adalah 0,85. Baik, berarti untuk Z1 dan Z2 nya sudah ketemu ya. Selanjutnya bentuk peluang ini bisa kita tuliskan lagi menjadi P dalam kurung minus 0,55 kurang dari Z kurang dari 0,85. Jadi ini adalah distribusi normal umum, yang ini adalah distribusi normal baku atau distribusi normal standar karena variabelnya sudah berubah ya. Langkah selanjutnya adalah kita gambarkan dulu kurvanya untuk mengetahui posisi garis Z1 dan Z2 ya. Yang pertama adalah Z1 sama dengan minus 0,55 ya, kita kira-kira ada di sini. Kemudian untuk Z2 sama dengan 0,85 ya, ada di sini. Nah, yang dicari itu adalah peluang. Yang namanya peluang itu adalah luas daerah di bawahnya kurva, berarti dibatasi oleh garis Z sama dengan min 0,55 dan garis Z sama dengan 0,85. Jadi kalau kita arsir ya, nanti luas daerah yang dicari itu yang ini. Nah, oke. Kemudian karena di sini melalui garis Z sama dengan 0 ya, maka ini harus kita pecah, gitu ya. Harus kita pecah. Di sebelah kirinya garis Z sama dengan 0, saya pakai warna hijau aja ya. Ini sebut saja adalah P1. Ini sama seperti soal nomor 1 kalau saya tidak salah ya. Kemudian yang di sebelah kanannya garis Z sama dengan 0, ini P2. Berarti ini sama dengan P1 ditambah P2, ya kan? Untuk P1 ya berarti kita mencari luas daerah di bawahnya kurva dari minus 0,55 sampai dengan 0. Jadi kalau kita tulis di sini ya, minus 0,55 kurang dari Z kurang dari 0. Kemudian ini dilanjutkan ya, nih dilanjutkan, berarti kalau dilanjutkan itu ditambah ya. P dalam kurung, ini luas daerah di bawahnya kurva dari Z sama dengan 0 sampai 0,85 ya. Berarti ini P dalam kurung
0 kurang dari Z kurang dari 0,85 ya. Selanjutnya di sini ada Z negatif. Nah, ini bisa kita positifkan ya. Berarti nanti ini akan sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,55 ya. Kemudian yang ini tinggal ditulis ulang aja. Jadi P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,85 ya. Ingat salah satu sifat pada kurva distribusi normal, daerah di sebelah kiri garis Z sama dengan 0 itu simetris dengan daerah di sebelah kanannya. Makanya kalau di sini dari min 0,55 sampai 0, nanti luas daerahnya ya sama saja dengan dari 0 ke garis 0,55 ya. Saya ulang ya, dari min 0,55 ke 0, nanti luas daerahnya akan sama saja dengan dari 0 ke 0,55. Makanya bisa kita tulis seperti ini ya, yang ini ini negatif, yang ini positif. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal baca tabel ya Dek ya. Yang pertama kita akan mencari nilai peluang untuk Z sama dengan 0,55 ya Dek ya. Berarti dua angka pertama adalah 0,5, nanti angka yang ketiganya juga 5. Yuk kita cek tabelnya ya. Jadi 0,5 itu ada di sini. Nah, saya beri tanda ya. 0,55 berarti kita cari yang 0,05. Nah, yang ini ya. Baik, berarti pertemuannya di sini adalah 0,2088. Saya langsung tuliskan di sini, berarti tadi ini 0,2088. Selanjutnya kita akan mencari nilai peluang untuk Z sama dengan 0,85. Ya, dua angka pertama adalah 0,8, nanti angka ketiganya adalah 5. Oke, kita cek lagi 0,8. Nah, dari sini ya, saya beri tanda. Kemudian 0,85. Nah, 0,05 ini ya. Baik, berarti perpotongannya adalah 0,3023. Saya tuliskan di sini, berarti tadi 0,3023. Lalu ini kalau kita hitung ya, boleh dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,5111. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang A ya. Peluangnya adalah segini, 0,5111. Kita lanjutkan dengan soal B, tentukan nilai harapannya ya. Untuk nilai harapan ini langsung masuk ke rumus saja. Jadi E dalam kurung X sama dengan mu, berarti di sini sama dengan 800 ya. Nih, berarti nilai harapannya adalah 800. Sekarang kita ke soal nomor 4. Tinggi rata-rata anjing jenis poodle tertentu adalah 30 cm ya, berarti simbolnya mu. Dan standar deviasinya adalah 4,1 cm, simbolnya adalah sigma. Tugas kita yang A, tentukan persentase poodle yang tingginya lebih dari 35 cm, ini X ya. Perhatikan yang ditanyakan di sini adalah persentase. Maka yang pertama kita harus hitung adalah peluangnya dulu. Ya Dek ya. Setelah peluangnya ketemu, maka nanti tinggal kita nyatakan dalam bentuk persentase gitu. Berarti untuk soal yang A, tugas kita adalah menghitung P dalam kurung X ya, ini lebih dari. Nah, lebih dari 35 cm ya. Langkah pertama seperti biasa, variabel X ini harus kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk variabel Z. Ini rumusnya. Langsung ya. Jadi Z sama dengan 35 dikurangi 30 dibagi dengan 4,1. 35 dikurangi 30 itu 5. 5 dibagi 4,1. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator ya, dapatnya 1,2195122 dan seterusnya ya. Berikutnya ini harus kita bulatkan ya. Jadi kalau dibulatkan kita menggunakan dua angka di kanan koma. Nah, jadi kalau 1,219 sekian dibulatkan menjadi 1,22 ya. Berarti Z-nya sudah ketemu.
Nah, selanjutnya bentuk peluang ini bisa kita tuliskan menjadi P dalam kurung Z ya, X berubah menjadi Z. Z lebih dari 1,22. Oke, langkah selanjutnya kita gambarkan dulu kurvanya. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari luas daerah yang kita butuhkan ya. Garis Z sama dengan 1,22 itu ada di sini. Nanti yang kita cari berarti luas daerah di bawahnya kurva mulai dari garis Z sama dengan 1,22 ke kanan. Karena ini kan lebih dari ya. Jadi saya arsir aja ya supaya lebih mudah dalam membayangkan. Nah, ini adalah luas daerah yang kita cari, yaitu dari Z sama dengan 1,22 sampai plus tak hingga ini. Selanjutnya kita ingat bahwa luas daerah di bawahnya kurva, di sebelah kanannya garis Z sama dengan 0 ya Dek ya. Itu sama dengan 0,5. Ini totalnya 0,5. Yang kita cari itu adalah luas daerah yang diarsir. Berarti nanti luas daerah total kita kurangkan dengan luas daerah dari garis Z sama dengan 0 sampai dengan 1,22. Jadi di sini bisa kita tuliskan ya, sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 0 ya, berarti dari garis Z sama dengan 0 ke kanan. Nanti ini hasilnya 0,5 ya, karena luas daerahnya ya 0,5. Kemudian kita kurangi dengan luas daerah yang ini ya, yang saya arsir. Nah, berarti dikurangi P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,22. Karena ini kan 1,22 ya Dek ya. Lah nilai ini itu bisa kita cari di tabel. Gitu ceritanya. Oke. Maka ini akan sama dengan 0,5. Kemudian kita mencari di tabel ya. Peluang untuk Z sama dengan 1,22. Berarti dua angka pertamanya adalah 1,2. Yuk kita cari ya. 1,2 itu ada di sini. Nah, ini saya beri tanda. Kalau 1,22 berarti ini kan 0,02. Saya beri tanda. Lah perpotongannya adalah nilai yang kita cari, yaitu 0,3888. Oke, langsung saya tuliskan sini ya, 0,3888. Nanti ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 0,1112. Nah, ini adalah peluangnya ya. Kalau kita cermati kembali, pertanyaannya adalah tentukan persentase. Berarti 0,1112 ini harus kita nyatakan dalam bentuk persentase ya. Yuk gampang aja, tinggal kita kalikan dengan 100% ya Dek ya. Berarti ini akan sama dengan 0,1112 kali 100% sama dengan 11,12%. Nah, ini jawabannya ya. Berarti kalau ditanya berapa persen pudel yang tingginya lebih dari 35 cm, jawabannya adalah segini, 11,12% ya. Kita lanjutkan dengan soal B, tentukan peluang harapannya. Baik, berarti nanti langsung masuk ke rumus saja ya. Untuk B, E dalam kurung X sama dengan mu, berarti E dalam kurung X sama dengan mu-nya tadi 30. Nah, ini jawabannya ya. Berarti peluang harapannya adalah 30. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 dan 4.